Nah, sekarang kita masuk ke nilai eigen dan vektor eigen. Ada beberapa buku yang menyebut nilai eigen ini sebagai nilai karakteristik. Jadi nanti ketika ditanya, misalkan setelah kuliah ini ada pembahasan tentang nilai karakteristik dari suatu matriks, nilai karakteristik dari suatu operator linier, itu maksudnya adalah nilai eigen. Kalau vektor karakteristik, jadi nilai karakteristik, kalau vektor karakteristik itu vektor eigen gitu ya. Seperti itu. Nah, dari mana sih nilai eigen ini? Mengapa ada nilai eigen? Nah, jadi nilai eigen ini sebenarnya adalah kita punya suatu operator linier. Operator, ingat, dari himpunan yang sama ke himpunan yang sama, oke. Kita punya suatu operator linier, apapun, mau operator linier seperti tadi. Nah, kita mencari si vektor V yang terkait dengan skalar lambda, yang dia sifatnya, T-nya ini sifatnya apa? Dia bisa memenuhi ini. TV ini ternyata lambda dikali V. Jadi lambdanya tertentu, V-nya tertentu. Jadi tidak semua V di domain Rn ya. Jadi kita nanti mencari semua V yang memenuhi lambda ini gitu ya. Jadi ketika nanti suatu transformasi linier ada memenuhi ini, kita bisa mencari lambdanya. Lalu kita bisa mencari V-nya. Lambda di sini disebut sebagai nilai eigen dari T. V di sini sebagai vektor eigen dari T yang terkait dengan lambda, gitu ya. TV sama dengan lambda. Nanti karena tadi kita sudah belajar bahwa si T ini, kita sudah belajar bahwa T ini bisa dinyatakan sebagai matriks, ini ya. Karena TV sama dengan AV, nanti pada akhirnya kita bisa menyatakan nilai eigen dari suatu matriks dengan ini. AV sama dengan lambda V ya. Karena TV sama dengan AV, AV sama dengan lambda V. Nah, si lambda di sini tidak lagi disebut nilai eigen dari T, tapi disebut nilai eigen dari matriks A. Oke, V di sini tidak disebut lagi nilai eigen dari T, tapi nilai eigen dari matriks A yang terkait dengan lambda. Jadi pada akhirnya sama karena si AV ini dia berasal dari TV juga kan? Ya kan? Gitu. Jadi awalnya si nilai eigen ini berasal dari operator linier, lalu karena operator linier ini bisa dimatrikskan atau bisa menjadi perkalian matriks, lalu bertransformasilah bisa digunakan nilai eigen ini sebagai bagian dari matriks juga gitu. Nah, bagaimana sih mencari nilai eigen? Yang pertama adalah cara mencari nilai eigen yang pertama adalah, nah, kita kita tetapkan, walaupun itu merupakan dari transformasi, kita harus tetapkan kita bisa mencari dua cara, yaitu melalui transformasi atau mencari melalui matriks standar dari T yang tadi kita sebutkan. Nah, karena TV sama dengan AV dan mencari nilai eigen adalah TV sama dengan lambda V, oke. Cara mencari lambda dan V ini kita bisa menurunkan menjadi, nah ini AV sama dengan lambda V. Kita pindah ruaskan nih si lambda V-nya ke kiri. Dia jadi AV min lambda V sama dengan vektor 0 kan? Oke. Nah, ini bisa kita keluarkan menjadi perkalian matriks A min lambda I. Jadi lambda di sini, V ini kita ubah. V di sini kita ubah, V itu sama dengan matriks I dikali matriks V. Oke, I-nya di sini adalah IN, yaitu matriks identitas 111 yang di diagonalnya 1 itu ya, dikalikan V, lalu kita ubah menjadi seperti ini. Oke, kita keluarkan A min lambda I dikalikan dengan V, dia vektor 0. Nah, karena V ini tidak 0, karena kita tahu V-nya tidak 0, tadi ya, di definisi nilai eigen dan vektor eigen, karena kita tahu V-nya tidak 0, maka si A min lambda I ini, determinannya, dia merupakan 0. Ini 0-nya 0 skalar. Gitu ya. Jadi kita bisa mencari nilai lambda ini melalui determinan dari A min lambda I. Dia sama dengan 0, kita cari lambdanya di sini. Oke? Atau bisa juga, tadi kan lambda V-nya dipindahin ke ruas kiri. Ini kalau misalkan AV-nya dipindahin ke ruas kanan, jadi seperti ini.
Boleh juga determinan lambda IA atau A min lambda I sama saja. Jadi kita bisa mencari nilai eigen dengan melalui determinan A min lambda I sama dengan 0 atau determinan lambda I min A sama dengan 0. Nah ini yang tadi disebut lambda ini bisa disebut nilai eigen dari T, bisa juga disebut nilai eigen dari matriks A. Jadi boleh sama saja ya, bebas. Nah sekarang kita contohkan bagaimana mencari nilai eigen dari sebuah transformasi. Nah ini misalkan yang tadi ya, Tx yj sama dengan X kali X plus Y kali Y plus Z. Nah ini kita ubah menjadi perkalian matriks dulu, berarti jadi 1 dari sini, ini jadi 1, 1, 0. Ini YZ 0, 1, 1 kali X, YZ. Berarti matriks A-nya adalah 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, lalu lambda I min A-nya itu seperti apa? Nah, lambda I di sini berarti kita punya matriks I 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dikalikan lambda di sini ya. Kalikan lambda gitu ya. Tapi kita bisa masukkan aja langsung kalikan, berarti semua elemen di matriks ini dikalikan dengan lambda. Berarti seperti ini, lambda, lambda, lambda. Kita kurangkan dengan matriks ini kan 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Oke. Nah, jadilah seperti ini. Ini lambda min 1 ini kan. Lambda min 1, terus selanjutnya adalah ini min 1. Lambda min 1 di sini, ini 0, 0. Lalu di sini min 1, ini lambda min 1 gitu ya. Ini adalah lambda I min A. Oke. Ini maksud garis di sini adalah tidak ada hubungannya antara ini dan ini. Nah, sekarang kita cari determinannya, berarti nah seperti ini. Nah, kita lihat mencari determinan, ingat-ingat lagi cara mencari determinan. Nah, karena ini matriks segitiga bawah, ini atasnya 0 semua ya, di atas diagonal utamanya, kita langsung saja menentukan bahwa determinannya adalah lambda min 1 dikalikan 3. Lambda min 1 kali lambda min 1 kali lambda dipangkatkan 3 maksudnya. Nah, karena determinan lambda I min A sama dengan 0, nah kita cari dari sini nilai lambdanya. Lambda min 1 pangkat 3 sama dengan 0 kan. Nah, artinya hanya dipenuhi si transformasi ini, nilai eigennya hanya 1. Jadi ada kalau misalkan matriks itu kalau dia 3 kali 3 biasanya nilai eigennya 3, bisa 2, bisa 1. Nah, kebetulan di transformasi ini atau di matriks ini nilai eigennya hanya 1, yaitu lambda sama dengan 1. Nah, nanti kita bisa mencari dari lambda sama dengan 1 ini, kita bisa mencari vektor eigen yang terkait. Tapi nanti dulu kita masih membahas nilai eigen dulu ya. Nah, selanjutnya ini contoh lain. Kalau kita punya matriks A, kita langsung dari matriks, tidak dari transformasi ya. Kalau kita punya matriks A seperti ini, oke, lalu kita ingin mencari nilai eigennya. Lalu kita tinggal ubah lambda I min A seperti tadi, berarti jadilah ini lambda, ini min semua, yang di diagonal utamanya ada lambdanya, jadi lambda min 8, yang lainnya jadi negatif. Ini negatif 17 jadi 17. Oke, nah cara mencari determinan di sini bisa pakai aturan Sarus ya, atau bisa pakai ekspansi kofaktor, bisa juga pakai apa? Ekspansi kofaktor, bisa juga Kramer ya, bukan ya, bisa juga pakai ajoin ya. Oke, nah sekarang berarti tinggal ini kan lambda kali lambda kuadrat kali lambda min 8 ini dikurangi ini min 1 kali min 1 kali min 4 lalu di dengan 0, lalu selanjutnya ini jadilah min 17 lambda yang lainnya 0. Nah, dari sini dihasilkan dapatlah lambda pangkat 3 min lambda kuadrat plus 17 lambda min 4, lalu difaktorkan jadi lambda min 4 kali lambda kuadrat min 4 lambda plus 1. Nah, yang ini tidak bisa difaktorkan secara langsung, jadi saya menggunakan rumus ABC untuk mendapatkan ini. Lambdanya 2/3 dan 2 min akar 3, 2 plus akar 3 dan 2 min akar 3.
Jadi yang ini menggunakan rumus ABC. Nah, ini tuh karena sama dengan 0, berarti lambda sama dengan 4, lambda sama dengan 2 plus akar 3, dan lambda sama dengan 2 min akar 3. Berarti nilai eigen untuk matriks ini, adalah ada 3, yaitu lambda sama dengan 4, lambda sama dengan 2 plus akar 3, lambda min 2 akar 3. Kalau yang tadi ada 1, yang ini ada 4 nilai eigen, gitu ya. Nah, sekarang kita cari bagaimana sih caranya mencari vektor eigen. Nah, ini oke. Nah, ini dari vektor yang tadi ya. Dari transformasi linear yang tadi kita peroleh bahwa lambdanya sama dengan 1. Nah, cara mencari vektor eigen itu adalah bisa langsung memasukkan ke transformasinya seperti ini. Nanti bisa juga langsung memasukkan ke matriksnya, oke. Nah, di sini saya langsung masukkan ke transformasinya. Kita dapat lambdanya sama dengan 1. Jadi si vektor eigen ini terkait dengan nilai eigen. Jadi kalau misalkan nilai eigennya ada 3, berarti kita harus mencari vektor eigen yang terkait dengan nilai eigen yang pertama, nilai eigennya. Lalu kita cari lagi vektor eigen nilai eigen yang kedua, lalu cari vektor eigen dengan nilai eigen yang ketiga. Belum tentu ketiga vektor ini adalah sama, gitu ya. Seperti itu. Nah, kita dapat lambdanya sama dengan 1, maka akan dicari vektor eigen dari T, seperti ini. Saya masukkan lambdanya 1, masukkan ke sini. Jadi, oke, lalu saya masukkan, karena TU1, E2, U3 sama dengan ini, lalu melalui lambda hasilnya adalah U1, U2, U3, berarti ini sama dengan ini ya. Oke, berarti ini sama dengan ini. Nah, lalu diperolehlah ini. Nah, dari sini diperoleh U1 sama dengan U1, diperoleh U2 sama dengan U1 plus U2 nih. Oke, lalu saya pindahkan ruas U2-nya ke sini, berarti jadinya U1 sama dengan 0. Nah, U3 sama dengan U2 plus U3. Lalu saya pindahkan ruas U3-nya ke sini, jadi U2 sama dengan 0. Nah, berarti yang tersisa U1, U2 udah diketahui nih. Berarti kita misalkan U3 sama dengan S. Maka vektornya adalah, vektor eigennya adalah 0, 0, S, gitu ya. Gitu ya, S-nya anggota dari bilangan real. Oke. Nah, sekarang mencari, ini cara pertama mencari vektor eigen yaitu dengan transformasi linear. Cara kedua adalah dengan matriksnya. Nah, ini kan lambdanya sama dengan 1 ya. Oke. Nah, ini tadi kan kita dapat ini ya, lambda I min A sama dengan V, dia adalah vektor 0. Oke, lalu kita masukkan nih ke lambda I min A yang tadi, lambda min 1, lambda min 1 ini kan min 1, min 1. Nah, kita masukkan si lambda sama dengan 1. Ini ke sini, substitusi sub lambda sama dengan 1 ke sini. Oke. Nah, lalu saya substitusi, jadilah seperti ini. Ini 1 min 1 jadi 0. 1 min 1 jadi 0, 0 sisanya tetap. Nah, dari sini saya kalikan ke ini, ke vektornya. Kita akan mencari vektor eigennya, misalkan V-nya adalah V1, V2, V3. Kita masukkan, lalu diperoleh, ini perkaliannya menjadi 0, min V1 dan min V2. Jadi diperoleh V1-nya sama dengan 0, V2-nya sama dengan 0, ya kan? Nah, dari sini, karena V1, V2 udah diketahui, yang belum ada V3, dimisalin V3-nya sama dengan S, maka vektor eigennya adalah 0, 0, S, gitu ya. Dengan S-nya anggota bilangan real atau skalar. Lalu selanjutnya, selanjutnya kita akan mencari vektor eigen dari matriks yang tadi kita sudah ketahui. Nilai eigennya ada 3 ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini, saya akan menggunakan yang matriks kan. Nah, tadi lambda I min A-nya dia sama dengan matriks apa? Sama dengan matriks lambda min 1, 0, 0, lambda min 1, min 4, 17, 8 gitu ya. Oke, nah sekarang untuk lambdanya sama dengan 4. Berarti kita akan mencari vektor eigennya. Berarti kita tadi lambda I min A dikalikan vektor V. Berarti ini apa? Substitusikan, ini 4, ini min 1, ini 0, 0, 4. Oke, ini lambda min 8. Lambda min 8. Nah, di sini
berarti tetap min 1, min 4, 17. Lambda min 8, 4 min 8. Berarti adalah min 4. Oke, dikalikan V. V1, V2, V3 gitu ya. Oke. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan 4 V1 min V2. Oke, lalu di sini sama dengan 4 V2 min V3. Lalu yang terakhir adalah min 4 V1 ditambah apa ini? Ditambah 17 V2 min 4 V3 gitu ya. Oke, nah karena kita ingat bahwa lambda I min A V sama dengan vektor 0 tadi kan, berarti ini sama dengan 0, 0, 0. Oke. Nah, di sini kita misalkan misal V1 sama dengan S gitu ya. V2 sama dengan T, V3 sama dengan P gitu ya. Nah, berarti si vektor eigen dari dari matriks. Oke, sebelum kita memisalkan, kita cari dulu V1 V2 nya dulu ya. Nah, berarti kan ini apa? Min 4 V1 dia sama dengan V2 gitu ya, dari sini ya, dari ini 4 V1 min V2 sama dengan 0, berarti diperoleh 4 V1 sama dengan V2 kan. Oke, ini yang pertama. Berarti dari sini saya bisa menyatakan bahwa V1 sama dengan 1/4 V2 gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah diperoleh 4 V2 sama dengan V3. Berarti dari sini saya bisa menyatakan V2 sama dengan 1/4 V3. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita punya apa nih? Min 4 V1 ditambah 17 V2 min 4 V3 sama dengan 0. Nah, si V1 di sini kita ubah ke V3 karena V1 sama dengan 1/4 V2, lalu V2 sama dengan 1/4 V3, berarti V1 sama dengan 1/16 V3 ya. Oke, di sini berarti kita min 4 dikali V3/16 plus 17 dikali V3/4. Oke, min 4 V3. Berarti diperoleh adalah 1/4 ini min 1/4 V3 ditambah 17/4 V3, berarti 16/4 V3, berarti 4 V3 ya di sini ya. 4 V3. Oke, di sini tidak ada kesimpulan karena 4 V3 min 4 V3 sama dengan 0, jadi tidak ada kesimpulan di sini. Nah, berarti kesimpulannya kita bisa memisalkan si V3 ini sebagai S. Ini tidak ada kesimpulan. Nah, lalu selanjutnya ke slide selanjutnya. Nah, berarti kita bisa misalkan V3 sama dengan S, maka dari sini V2 sama dengan 1/4 S, V1 sama dengan 1/16 S. Oke. Nah, berarti vektor eigen dari A terkait lambda sama dengan 4 adalah apa? Adalah 1/16 S, 1/4 S, S dengan S-nya anggota bilangan real. Oke. Jadi vektor eigennya bentuknya seperti ini. Gitu ya. Atau boleh juga menyatakan sebagai 1/16, 1/4, 1 kalikan dengan S untuk S-nya anggota bilangan real. Gitu ya. Nah, ini baru vektor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 4. Nah, sekarang yang kedua, untuk lambda sama dengan 2 plus akar 3. Itu berarti diteruskan nih. Tadi lambda I min A nya berapa nih?
lambda. Oke, kita tinggal masukkan ke sini saja ya. Nah, ini berarti sama dengan 2 plus akar 3 min 1 0 0 2 plus akar 3. Oke. Ini min 1, ini min 1, min 4 17. Lalu di sini berarti menjadi min 6 plus akar 3 dikalikan V1, V2, V3. Oke. Ini sama dengan 0, 0, 0. Nah, dari sini diperoleh 2 plus akar 3 V1 min V2, dia sama dengan 0. Oke, berarti V2 sama dengan 2 plus akar 3 V1. Oke, lalu selanjutnya 2 plus akar 3 V2 dikurangi V3 sama dengan 0. Lalu berarti V3 sama dengan 2 plus akar 3 V2. Nah, lalu yang terakhir adalah ini ya, min 4 V1 plus 17 V2 min 6 plus akar 3 V3. Oke, berarti tinggal masukkan ini ya. Ini disubstitusikan, ini disubstitusikan. Kita lihat karena V3 sama dengan 2 plus 3 akar 2 plus akar 3 V2. Oke. Berarti kita ganti si V3 ini 2 plus akar 3 V2. Lalu karena V2-nya ada 2 plus akar 3 V1, berarti kita juga bisa ganti di sini si. Ini agak ribet karena ada akar-akarnya. Kita nyatakan dalam V1 min 4 V1 plus 17 dikali 2 plus akar 3 V1. Oke, dikurangi 6 plus akar 3 dikali 2 plus akar 3 kuadrat V1 sama dengan 0. Oke. Nah, hasil perhitungan yang tadi diperoleh seperti ini. Min 4 plus 34 plus 17 akar 3 min 30 min 17 akar 3 V1. Di sini kesimpulannya kan jadinya ini 0 kan. 0 V1 sama dengan 0, tidak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan. Jadi si V1 ini masih bebas, jadi kita misalkan V1 sama dengan S gitu ya, anggota bilangan real. Berarti kita peroleh vektor eigen dari A terkait lambda sama dengan 2 plus akar 3 diperoleh V sama dengan S, 2 plus akar 3S gitu ya, 2 plus akar 3 kuadrat S. Nah, 2 plus akar 3 kuadrat ini berapa sih? Dia adalah 4 ditambah 4 akar 3 ditambah 9, berarti 4 ditambah 9 ya. S, ini 4 ditambah 4 akar 3 ditambah 9, berarti 13 plus 4 akar 3 ya. Oke, berarti 13 plus 4 akar 3S. Boleh juga menyatakan sebagai ini, berarti 1, 2 plus akar 3, 13 plus 4 akar 3, S-nya dikeluarkan untuk S anggota bilangan real. Jadi kalau yang pertama, vektor eigen untuk lambda sama dengan 4 kita peroleh berapa tadi? 1/16, 1/4,1. Untuk yang kedua kita peroleh seperti ini. Nah, untuk yang ketiga sekarang, untuk lambda sama dengan 2 min akar 3 sama saja caranya. Ini saya sudah hitung cepat, maaf tulisannya agak berantakan. Sama seperti tadi, ini sama. Berarti kita dapat V2-nya sama dengan 2 min akar 3 V1, V3-nya 2 min akar 3 V2. Dia kalau kita transformasiin ke V1 jadi 2 min akar 3 kuadrat V1. Lalu dari persamaan yang ketiga,
Ini persamaan. Lalu persamaan ketiga diperoleh seperti ini. Lalu tetap dapat 0 V1 sama dengan 0, tidak ada kesimpulan. Maka selanjutnya adalah berarti vektor eigen untuk A terkait lambda sama dengan 2 min akar 3, maka diperoleh V sama dengan apa tadi? Misalkan V1 sama dengan S, maka ini S, 2 plus akar 2 min ya, 2 min akar 3S. Lalu selanjutnya adalah 2 min akar 3 kuadrat S. Oke, berarti di sini sama dengan S 2 min akar 3 S, lalu di sini 7 min akar 3 S, lalu berarti 1,2 min akar 3, 7 min akar 3 dikalikan S dengan S nya anggota bilangan real gitu ya. Jadi ada 3 vektor eigen, maka kita dapat 3 nilai eigen, maka kita dapat 3 vektor eigen. Seperti itu. Terima kasih.